Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bertemu lagi dalam pembelajaran IPS. Pada pertemuan yang lalu, kalian sudah belajar tentang perkembangan teknologi beserta pengaruhnya terhadap perubahan sosial dan budaya. Pertemuan kali ini kita akan belajar muatan pelajaran IPS pada tema 4, yaitu tema globalisasi. Kita akan belajar tentang berbagai bentuk kerjasama negara-negara ASEAN. Globalisasi merupakan proses penyebaran sesuatu secara meluas hingga ke seluruh dunia. Kerjasama antara negara-negara yang ada di ASEAN didorong oleh adanya globalisasi. Contoh kerjasama antar anggota ASEAN di bidang sosial budaya. Ingat, sosial budaya. Yang pertama, mengadakan kegiatan ASEAN Youth Volunteer Program atau menggerakkan relawan muda untuk memberikan solusi yang inovatif. Melakukan program pertukaran pelajar. Mengadakan ajang olahraga SEA Games. Dan juga membentuk komite budaya dan informasi. Pada bidang budaya, Indonesia pernah memberikan pelatihan membatik kepada negara-negara ASEAN yang diikuti oleh Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Pada bidang politik, negara-negara ASEAN juga menjalin hubungan dan kerjasama dengan membentuk Organisasi Masyarakat Politik Keamanan ASEAN atau APSC. Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh organisasi ini diantaranya melakukan deklarasi Zopfan atau perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral dari pengaruh negara di luar ASEAN, menciptakan pemerintahan yang baik, mendorong kemajuan kerjasama di bidang maritim, meningkatkan kekuatan ASEAN dengan mempererat hubungan dan mengurangi perselisihan, dan juga penandatanganan perjanjian persahabatan dan kerjasama sebagai upaya ASEAN untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan regional. Dampak negatif dari adanya globalisasi adalah penyalahgunaan narkoba. Seluruh negara anggota ASEAN sepakat untuk menyamakan tujuan dan mewujudkan kawasan ASEAN bebas dari narkoba. Indonesia mendukung hal tersebut melalui Badan Narkotika Nasional atau BNN untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Salah satu bentuk kerjasama dalam bidang iptek adalah membentuk ASEAN Coast yang bertujuan meningkatkan kemampuan tenaga ahli ASEAN di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. ASEAN Coast memberikan dukungan dengan membentuk pusat-pusat penelitian, Biotrop, penelitian biologi di Bogor, kemudian penelitian ilmu pengetahuan dan matematika di Malaysia, pusat pendidikan bahasa Inggris di Singapura, serta penelitian pertanian di Los Banos. Faktor pendorong kerjasama ASEAN. Yang pertama, adanya perbedaan sumber daya alam, sehingga negara-negara akan saling bekerja sama agar dapat memenuhi kebutuhan masing-masing. Yang kedua, perbedaan ideologi atau dasar landasan suatu negara yang merupakan visi atau cita-cita dari bangsa atau negara tersebut. Dan yang ketiga adalah perbedaan teknologi yang dimiliki tiap-tiap negara. Kerjasama ASEAN memberikan manfaat bagi semua negara anggotanya. Manfaat kerjasama tersebut antara lain meningkatkan perekonomian negara, menambah devisa negara, memperluas lapangan pekerjaan, memenuhi kebutuhan barang atau jasa dalam negeri,
meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran, memperluas pasar hasil produksi barang atau jasa, dan juga memperluas hubungan dan mempererat persahabatan. Itulah bentuk kerjasama antar negara-negara ASEAN dalam berbagai bidang. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.